Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah. Saya dari program studi teknologi pangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya tentang pertanyaan dasar hidup manusia. Dalam hati setiap insan seringkali terlintas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menyentuh hakikat keberadaan kita. Dari manakah kita berasal? Untuk tujuan apakah kita diciptakan di dunia ini? Dan kemanakah perjalanan hidup ini akan berakhir? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sekedar renungan filosofi, melainkan juga merupakan inti dari pencarian spiritual yang mendalam. Dalam ajaran Islam yang mulia, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial ini terangkum dengan jelas dan memberikan pedoman hidup yang komprehensif. Dari manakah asal manusia? Islam dengan tegas menyatakan bahwa manusia berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dari tanah. Kemudian keturunan Nabi Adam dan Hawa tercipta melalui proses reproduksi yang kita kenal. Namun, esensi dari pencipta manusia tetaplah berasal dari kehendak dan kekuasaan Allah semata. Lebih dari sekedar materi fisik, Allah meniupkan ruh ke dalam diri setiap manusia. Ruh ini adalah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, memberikan kemampuan untuk berpikir, merasa, dan berinteraksi secara kompleks. Dalam perspektif Islam, asal-usul manusia bukanlah suatu kebetulan atau hasil dari evolusi tanpa tujuan. Kita adalah makhluk yang sengaja diciptakan oleh Maha Pencipta dengan maksud dan tujuan yang mulia. Kesadaran akan asal-usul ini menumbuhkan rasa rendah hati dan pengakuan akan keagungan Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa. Untuk tujuan apakah kita diciptakan? Pertanyaan kedua mendasar adalah mengenai tujuan hidup kita di dunia ini. Islam memberikan jawaban yang jelas dan terukur. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam Islam tidak seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Makna ibadah jauh lebih luas, mencakup segala bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan. Bekerja mencari nafkah yang halal, berbuat baik kepada sesama, menuntut ilmu, menjaga lingkungan, dan bahkan tersenyum kepada saudara kita, semua dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Kehidupan ini adalah ujian dan ladang amal bagi kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk membuktikan ketakwaan dan ketaatan kepadanya. Setiap perbuatan baik akan dicatat dan dibalas dengan pahala, sementara setiap perbuatan buruk akan dimintai pertanggungjawaban. Tujuan hidup kita adalah untuk meraih ridha Allah dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Kemanakah perjalanan hidup ini akan berakhir? Pertanyaan yang tak kalah penting adalah mengenai akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Semua persinggahan menuju kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Sementara kematian manusia akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Di hari itu, Allah akan mengadili seluruh umat manusia dengan seadil-adilnya. Karena yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Sebaliknya,
Mereka yang ingkar dan berbuat keburukan akan mendapatkan azab neraka yang pedih. Kesadaran akan adanya kehidupan setelah kematian memberikan perspektif yang berbeda dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seorang muslim yang sejati akan senantiasa berusaha untuk berbuat baik, menjauhi larangan Allah, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi hari akhir. Kehidupan dunia ini menjadi sarana untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Saudara dan saudariku yang mulia, pandangan Islam tentang asal-usul tujuan dan akhirat manusia memberikan kerangka pemahaman yang utuh dan bermakna bagi kehidupan kita. Kita berasal dari Allah, hidup untuk beribadah kepadanya, dan akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Kesadaran akan hakikat ini seharusnya mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, memperbanyak amal soleh, dan menjalani hidup ini sesuai dengan ketuntutan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.